Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang pertama adalah pengalaman materi yang diperoleh. Pada modul 2.3 pendidikan guru penggerak berisi tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Adapun 3 prinsip coaching, yang pertama adalah membangun kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan diri. Dan untuk 3 tahapan coaching, yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Untuk kompetensi inti yang harus dikuasai seorang coach adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam praktek coaching, dilaksanakan dengan menggunakan alur tirta. Adapun T-nya adalah tujuan, kemudian I-nya identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar ada 3 tahap, yaitu ada awal, tengah, dan akhir. Pada tahap awal, saya merasa cemas karena istilah coaching adalah hal yang menurut saya belum begitu terkenal, dan saya khawatir tidak mampu memahami dan menerapkannya. Kemudian setelah saya mulai mempelajari materi ini dalam eksplorasi konsep, sedikit demi sedikit perasaan cemas dan khawatir saya mulai hilang karena saya semakin memahami coaching. Dan pada akhirnya, melalui diskusi dalam ruang kolaborasi dan dilanjutkan dengan praktek coaching, saya semakin memahami coaching dan saya semakin percaya diri untuk mempraktekkan coaching dengan rekan saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, saya mampu melaksanakan praktek coaching dengan rekan saya dalam forum ruang kolaborasi. Kemudian kemampuan coaching saya semakin saya perkuat dengan melakukan praktek coaching dengan posisi saya sebagai coach, juga sebagai coachee, dan juga sebagai supervisor dalam demonstrasi kontekstual. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Dalam keterlibatan dalam proses belajar, yang masih harus saya perbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee menemukan ide ataupun potensi dirinya dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3, kompetensi saya terkait dengan coaching menjadi semakin baik. Terbukti dengan cara saya melakukan praktek coaching dengan rekan saya. Ketika melakukan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri saya dari asumsi yang mengarah ke hal negatif dari coachee, sehingga muncul kematangan berpikir yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada juga analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis yang dapat diajukan adalah, bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bahwa kepala sekolah selaku pemangku kebijakan diharapkan mampu menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik.
Dalam kegiatan supervisi, seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan dari supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Kemudian, selama observasi, supervisor harus menilai sesuai dengan data yang ada, sehingga nanti akan muncul refleksi yang bermakna setelah adanya observasi atau namanya tahap pasca observasi. Kemudian mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Di sini poinnya adalah coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, selain aspek kognitif, guru juga harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru di sekolah dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang mana berpihak pada murid di kelas. Kemudian ada juga menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Jadi di sini tantangan terberat adalah bagaimana menyamakan persepsi mengenai coaching untuk supervisi akademik di sekolah. Karena apa? Karena selama ini supervisi akademik seolah hanya menjadi agenda rutin kepala sekolah. Padahal seharusnya dengan menerapkan prinsip coaching, maka kegiatan supervisi dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi guru. Munculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang dapat meningkatkan kinerja dan performa guru dan memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun kepada rekan sejawat. Kegiatan berikutnya adalah membuat keterhubungan. Pada tahap ini yang pertama adalah tentang pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu saya tentang supervisi akademik ataupun coaching adalah saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Akan tetapi waktu itu saya menganggap itu hanya kegiatan rutin yang tidak ada refleksi maupun tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Akan tetapi hanya sebagai pelengkap penilaian kinerja guru. Kemudian penerapan di masa mendatang, supervisi akademik dilaksanakan dengan proses coaching yang menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Dan supervisi akademik diharapkan dapat meningkatkan performa atau kinerja guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep atau praktik yang baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah pada modul 2.1, di situ sampaikan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Begitupun dengan coaching untuk supervisi akademik akan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri guru, sehingga akan terwujud pemimpin pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 2.2, dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu caranya adalah dalam mengembangkan suasana positif di dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan 5 kompetensi sosial dan emosional ataupun KSE. Dalam 5 KSE terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, coach juga dapat melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Dan yang terakhir adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Di sini saya ada 3 yang berasal dari sumber lain di luar bahan ajar PGP.
Yang pertama dari Grant tahun 1999 bahwa coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Peran coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Yang kedua adalah menurut ICF atau International Coach Federation. Di sini disampaikan bahwa coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien dalam proses yang memprovokasi pikiran dan proses kreatif yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional. Dan yang ketiga adalah Natalie Esdon. Di sini adalah coaching adalah teknik yang sangat kuat dalam mendengarkan dan bertanya yang memungkinkan seseorang mendapatkan kesadaran dan mengidentifikasi mereka ingin menjadi seperti apa. Di mana mereka sekarang, apa pilihan yang mereka miliki untuk membuat mereka bergerak maju, dan apa tindakan yang benar-benar akan dilakukan untuk bergerak maju. Demikian Bapak Ibu, penyampaian saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.